Hai adik-adik, kembali lagi dengan Karina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar PPKN untuk kelas 4 tema 1. Di subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Di pembelajaran 6, kita akan belajar sikap persatuan dan kesatuan. Ini ada di halaman 72 sampai dengan 74. Adik-adik, untuk melihat video lainnya, adik-adik bisa lihat di kolom deskripsi. Di sini Karina sudah cantumkan playlist yang berisi video-video untuk masing-masing tema. Contohnya ini ada kelas 1 untuk tema 5, tema 6, dan tema 7, dan seterusnya. Lalu kelas 2, tema 5, adik-adik tinggal klik saja di sini. Contohnya Karina lihat di kelas 2, tema 8 ya. Ketika kita klik, nanti akan muncul video-video untuk kelas 2 tema 8. Nah, ini akan berurutan mulai dari halaman 1 sampai 5, halaman 5, dan seterusnya. Ya, jadi adik-adik kalau ingin mencari video lain, nanti carinya di sini ya. Dan jangan lupa di-subscribe ya adik-adik ya, klik loncengnya juga. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Karina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Indonesia terdiri atas keragaman suku, budaya, agama, dan sosial. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan dan keberagaman tersebut. Nah, adik-adik, buatlah rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolahmu. Karina buatkan contoh ya. Nah, kita mau membuat rencana kegiatan. Seperti apa Karina rencana kegiatan itu? Jadi rencana kegiatan terdiri dari beberapa poin-poin khusus yang perlu kita lakukan. Ya, contohnya seperti di sebelah kanan. Yang pertama, contohnya adalah kita sebutkan dulu nama kegiatannya apa. Karina ingin membuat kegiatan membersihkan perpustakaan sekolah. Kapan harinya atau tanggalnya? Yaitu di hari Minggu tanggal 20 Juni 2021. Lalu tempatnya di mana? Di Sekolah Merdeka. Kemudian waktunya di mana? Waktunya kapan? Yaitu di pukul 9 sampai dengan selesai. Lalu target pesertanya berapa orang? Targetnya adalah 50 orang. Tujuan kegiatannya yaitu untuk membersihkan perpustakaan dan lingkungan sekitarnya. Latar belakangnya adalah lingkungan perpustakaan sudah lama tidak dibersihkan sehingga sudah muncul beberapa titik noda yang dapat menjadikan kondusif belajar kurang nyaman dan kondusif ya. Nah, kemudian penanggung jawab kegiatannya adalah OSIS SMP Sekolah Merdeka. Nah, ini contoh rencana kegiatan. Nanti adik-adik boleh menggantinya dengan kegiatan yang sesuai dengan kondisi sekolah adik-adik ya. Waktunya, lalu jamnya, dan lainnya ini boleh adik-adik ganti dengan bahasa adik-adik sendiri. Kemudian, permainan tradisional merupakan salah satu bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia. Seperti permainan benteng-bentengan dan gobak sodor. Adik-adik sudah tahu ya permainannya? Ini ada di pembelajaran-pembelajaran kita sebelumnya. Apakah kamu masih ingat cara memainkan permainan tersebut? Keterampilan apa saja yang kamu perlukan agar dapat bermain dengan baik? Bagaimana strategi memenangkan permainan tersebut? Nah, diskusikan ya secara berkelompok. Karina akan membuatkan jawabannya di sebelah kanan. Yang pertama caranya. Ya, benteng-bentengan atau rerebonan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok, yaitu kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markas. Ya, markasnya tuh biasanya pohon besar, tiang atau pilar ya. Kemudian markas atau benteng bisa berupa ini ya, tiang, pohon atau pilar. Kemudian berikutnya permainan gobak sodor, disebut juga galah asin atau galasin. Ini dilakukan di lapangan. Arena bermainnya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal. Ya, nah ini ya adik-adik ya. Kemudian
Ini sebagai permainan tradisional, strategi terbaiknya dapat digunakan untuk memenangkan permainan gobak sodor, dan benteng-bentengan adalah kekompakan dengan para teman satu timnya adik-adik. Jadi harus kompak. Dan juga kecepatan untuk bergerak menghindari kejaran pihak lawan. Nah, namun hal ini tidak terlepas dari sifat dasar kedua permainan tersebut yang sangat bergantung pada kekompakan tim serta kerjasamanya, terutama di bidang pertahanan ya. Nah, kemudian sekarang saatnya kamu mencoba kembali permainan benteng-bentengan dan gobak sodor ya, adik-adik. Kemudian perhatikan langkah-langkahnya, harus ada pemanasan dulu. Ikuti arahan Bapak atau Ibu guru ya. Nanti Pak Guru akan mempraktikkan, lalu bermainlah secara sportif ya. Dan terapkan keterampilan jalan, lari, dan lompat secara benar. Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!